What kind of a touch? Romani! Bayangkan ini, laga hidup mati di depan puluhan ribu supporter. Stadion utama Gelora Bung Karno memanas, timnas Indonesia bersiap hadapi Tiongkok. Tapi, Emil Audero, sang kiper utama yang digadang-gadang jadi tameng terakhir, mungkin tak bisa tampil. Bukan cedera, bukan skorsing, tapi karena Serie B Italia. Dan di balik itu semua, ada satu nama yang diam-diam bersinar di kejauhan, Cyrus Margono. Timnas Indonesia tengah membidik kemenangan pada matchday ke-9 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang dihadapi, China, bukan tim sembarangan, dan tanggalnya sudah ditetapkan 5 Juni 2025. Tempatnya, GBK, Jakarta Pusat. Tapi satu persoalan besar muncul. Kiper utama, Martun Paes, absen karena akumulasi kartu kuning. Dalam sekejap, sorotan pun bergeser ke Emil Audero. Emil Audero, ex-Juventus dan Inter Milan, kini berbaju Palermo. Seorang naturalisasi yang telah resmi jadi WNI sejak Maret tahun 2025, diharapkan jadi pengganti ideal Paes. Tapi justru sekarang, ia masih sibuk di Serie B Palermo lolos ke fase playoff promosi. Dan disinilah masalahnya, karena jika Palermo terus menang, maka Audero akan terus tertahan di Italia. Situasi menjadi semakin rumit. The World Cup still continue. Also, terima kasih to Mr. President Prabowo. I'm ready to give anything for Indonesia. Let's go Indonesia. Palermo akan menghadapi Juve Stabia di babak awal playoff. Pertandingannya digelar Sabtu 17 Mei. Kalau menang, mereka lanjut ke semifinal lawan Kremanis. 2 leg, tanggal 21 dan 25 Mei. Menang lagi, final menanti 2 leg juga pada 29 Mei dan 1 Juni. Dengan kata lain, Audero baru bisa terbang ke Jakarta paling cepat 2 Juni dan laga melawan Cina hanya berselang 3 hari. Terlalu mepet. Kondisi seperti ini bukan pertama kali terjadi. Jay Itzes pernah mengalaminya. Tahun lalu, ia baru bergabung ke skuad Garuda 1 hari jelang laga lawan Irak. Akibatnya, ia hanya duduk di bangku cadangan. Indonesia pun kalah 0-2. Kini skenario itu membayangi Emil Audero. Tanpa waktu cukup untuk adaptasi, apa ia bisa langsung turun sebagai starter? Risiko terlalu besar untuk laga sepenting ini. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dihadapkan pada pilihan sulit, tetap memaksakan Audero meski baru tiba. Atau percayakan Mister Gawang pada nama lain yang lebih siap. Disinilah nama Cyrus Margono kembali mencuat. Kiper muda kelahiran New York ini sedang tampil solid bersama KF Dukakjini di Liga Kosovo. Dan dia sudah dipantau langsung oleh pelatih kiper timnas, Sjoerd Udenberg. Udenberg mengunjungi Margono di Kosovo pada akhir April lalu, menilai langsung performanya. Margono yang baru bergabung musim dingin 2025, langsung jadi pilihan utama. Dari 11 pertandingan, ia mencatat 3 clean sheet, kebobolan 10, statistik yang tidak buruk. Untuk tim menengah macam Dukakjini, tapi yang lebih penting, dia bermain reguler dan dalam kondisi fit. Di tengah ketidakpastian Audero dan absennya Paes, Margono bisa jadi pilihan rasional. Fisiknya bugar, mentalnya siap, dan yang terpenting, dia punya motivasi besar untuk debut. Ini bukan hanya tentang taktik, ini juga tentang kesiapan mental
menghadapi tekanan. Sebuah laga di Sugebeka dengan puluhan ribu supporter bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh semua pemain muda, tapi mungkin Margono bisa. Namun demikian, Emil Audero bukan tanpa harapan. Performanya bersama Palermo sedang luar biasa. Dalam laga lawan Frosinone clean sheet, lawan Careris 8 recoveries, 2 penyelamatan krusial. Akurasi umpannya mencapai 85%, statistik yang membuat publik kian berharap bahwa ia bisa turun membela Garuda. Tapi sekali lagi, semua tergantung seberapa jauh Palermo melaju. Dan kalau Palermo terus menang, maka semakin kecil kemungkinan Audero bisa ikut TC di Bali sejak 26 Mei. Artinya, komunikasi dengan lini belakang timnas bisa kacau. Tidak ada waktu untuk adaptasi taktik, apalagi chemistry dengan back-back seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan. Semua butuh waktu, dan waktu adalah sesuatu yang tidak dimiliki Emil Audero saat ini. Perjalanan dari Italia ke Indonesia pun bukan hal sepele, jet lag, pergantian cuaca, perbedaan waktu. Semua itu mempengaruhi kondisi fisik pemain. Apalagi jika baru bermain di laga final playoff. Bahkan jika dia tiba di Jakarta 2 Juni dan main 5 Juni, fisiknya belum tentu prima. Risiko kesalahan di bawah mistar sangat tinggi jika kondisi tidak 100%. Lalu bagaimana solusi terbaiknya? Patrick Kluivert mungkin harus realistis, mengandalkan Audero hanya jika Palermo tersingkir lebih awal. Jika tidak, maka Cyrus Margono patut diberi kepercayaan. Atau mungkin ada opsi kejutan, kiper lokal seperti Hernando Ari atau Cahya Supriyadi bisa jadi alternatif darurat. Tapi semua keputusan ini harus diambil dalam waktu sangat singkat. Publik sepak bola Indonesia kini berada di persimpangan. Di satu sisi, semua ingin melihat debut Audero sebagai simbol kekuatan baru di bawah mistar. Tapi di sisi lain, kemenangan atas Cina jauh lebih penting dari sekadar debut simbolis. Timnas butuh kiper yang siap, bukan hanya hebat di atas kertas, tapi juga matang secara fisik dan mental untuk laga sebesar ini. Laga melawan Cina bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah penentu. Andai kalah, peluang keputaran selanjutnya bisa terancam. Maka, setiap keputusan jadi krusial. Apakah Kluivert akan berjudi dengan kesiapan Audero? Atau ia akan memilih jalan aman bersama Margono? Kita tahu, di sepak bola, keputusan sekecil apapun bisa mengubah sejarah. Lalu, bagaimana dengan Emil Audero sendiri? Apakah ia siap melewatkan kesempatan debut demi ambisi membawa Palermo promosi? Atau justru, ia akan meminta izin untuk terbang ke Indonesia lebih awal? Hingga kini, belum ada jawaban resmi. Yang pasti, waktu terus berjalan. Dan setiap harinya, teka-teki ini makin menyita perhatian publik sepak bola tanah air. Kini, satu pertanyaan menggantung di udara. Siapa yang akan berdiri di bawah mistar saat Indonesia menjamu Cina? Apakah Emil Audero akan datang sebagai pahlawan atau hanya sebagai penonton? Ataukah Cyrus Margono akan mengejutkan semua dengan debut gemilangnya? Komentar kalian sangat menentukan. Haruskah kita menunggu Audero atau mulai percaya pada Margono?